Halo semuanya, pada kesempatan saya pada hari ini, saya akan membuat sebuah kuis dengan menggunakan Adobe Flash. Jadi, yang perlu disiapkan adalah Adobe Flash. Yang kedua, tentunya soal. Oke, di sini saya memiliki 5 soal terkait animasi. Oke, dan di sini Adobe Flash-nya. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu create new, dan di sini saya menggunakan ActionScript 2.0. Baik. Dan di sini saya menggunakan workspace classic, dan juga untuk papernya saya menggunakan fit in Windows. Oke. Selanjutnya di sini ada beberapa frame yang dimana saya akan jadi yang pertama adalah kita membuat sebuah nama dan juga kelas, dan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan juga keenam kita membuat soal, dan yang terakhir untuk hasil akhirnya atau bisa dibilang skornya. Di sini kita ke frame-nya pada layar 1, kita klik kanan, kita insert keyframe, kita membuat totalnya 7, 5, 6, 7. Nah, di sini untuk hasil, dan yang pertama untuk tampilan awal. Jadi di sini saya akan membuat tampilan awal terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan judul kuis. Dan di sini saya warnanya menjadi hitam. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kita atur terlebih dahulu. Oke, sudah. Dan selanjutnya saya membuat pembatas antara judul dan juga isi dari penginputan. Oke, segini. Oke, diatur bisa. Oke, kita atur. Oke, segini saja. Selanjutnya kita membuat tempat menginput. Yang pertama kita membuat tempat namanya. Di sini kita buat nama terlebih dahulu. Oke, kita blok. Kita ubah ukurannya menjadi 20. Saya ingin menggunakan 20. Lalu saya atur. Nah, seperti ini. Jadi, oke. Dan di sini saya akan membuat tempat menginput. Oke, di sini kita membuat tempat menginput. Menginputnya, baik, di sini kita ubah menjadi input. Oke, yang di sini kita ubah menjadi static. Ini juga kita ubah menjadi static. Untuk dinamiknya sendiri, untuk hasil saya gunakan. Kita lihat seperti apa. Di sini kita input, dan di sini untuk anti-aliasing saya ubah jadi use device. Oke, sudah. Dan di sini saya akan membuat duplikannya dengan cara mengcopy, terus klik kanan, paste in place. Ya, kita atur posisinya. Nah, dan di sini saya ubah menjadi kelas. Oke, sudah. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua inputan, dan berikutnya saya akan membuat sebuah tombol. Kalian bisa menggunakan library ataupun kalian bisa membuat sendiri. Jadi saya akan membuat sendiri terlebih dahulu. Nah, ini untuk bagian dalamnya saya ubah jadi biru. Jadi biru. Oke. Nah, seperti ini. Dan berikutnya saya membuat tulisan dalamnya. Yang judul mulai. Oke. Saya ubah warna hurufnya.
Oke, seperti ini. Oke, sudah. Static text sudah. Kita atur serapi mungkin. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan membuatnya menjadi sebuah tombol. Kita blok pada bagian ini. Sudah diblok. Kita klik kanan. Lalu klik kanan. Lalu kita akan membuat action. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol itu dengan cara memblok semuanya, lalu kita convert to symbol. Kita buat namanya di tombol atau button boleh, tombol saja ya. Tombol, oke. Dan di sini type-nya kita pilih tombol karena kita ingin buat tombol. Sudah. Lalu oke, kita sudah memiliki tombol. Selanjutnya untuk prosesnya sendiri saya akan membuat action di frame pertama, yaitu stop, dan juga ini, agar frame awal ini tidak bergerak. Jadi jika kalian tidak membuat stop, maka framenya akan bergerak seperti itu. Jadi di sini fungsinya untuk frame awal di stop seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membuat sebuah variabel karena di sini terjadi proses penambahan nilai seperti itu. Jadi saya akan membuat skor sama dengan 0. Jadi dianggap skor itu bernilai 0. Seperti itu. Oke, sudah. Dan selanjutnya untuk bagian tombol ini, klik kanan, pilih action. Lalu kita akan membuat pada proses ini terjadi perpindahan frame. Jadi jika kita mengklik mulai, dia akan pindah ke frame berikutnya. Jadi frame berikutnya itu adalah soal. Jadi kita mengklik mulai, kita pindah ke soal. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini cari next frame. Oke, sudah. Jadi seperti ini. Kita sudah memiliki proses next frame. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke proses pembuatan soal. Jadi di sini kalian sudah menyiapkan soalnya. Kita hanya perlu copy paste saja ya. Oke, misalnya kita mengcopy soal yang pertama. Saya pakai yang notepad saja. Copy. Oke, sudah. Kita atur posisinya. Ini kita ubah warnanya menjadi hitam, nggak tampak. Oke, seperti ini. Jika kalian ingin mengubah posisinya lebih bagus, kita turunkan seperti ini. Nah, di sini saya akan buat dia menjadi rata kiri. Oke, seperti ini. Sudah. Lalu di sini kita bisa menambahkan angka hanya 1. Oke, seperti ini. Sudah. Oke, sudah seperti ini. Dan untuk opsinya, yang pertama kita akan membuat sebuah tombol. Mengklik tombol terlebih dahulu. Saya ubah warnanya menjadi hitam. Kalian putih boleh. Dan di sini saya ubah biar bentuknya kotak. Oke. Di sini saya akan membuat opsi dalamnya yaitu A. Dan warnanya adalah putih. Oke, warnanya putih. Sudah. Saya atur terlebih dahulu.
Selanjutnya saya akan membuat opsi terlebih dahulu. Pertama saya akan membuat tempatnya, kalian seberapa, ini untuk cobaan saja. Selanjutnya kita buat dalamnya opsi A, jadi seperti itu. Kita ubah warnanya menjadi putih, seperti ini jadinya. Oke, seperti ini. Kita atur ukurannya. Oke, jadi seperti ini. Oke, sip. Opsi A sudah kita buat. Kita akan membuat duplikatnya. B, C, D, dan juga E. Oke, sudah. Kita atur terlebih dahulu agar lebih rapi. Oke, sudah. Yang D sudah. Oke, sudah. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat opsinya. Oke, yaitu dengan cara copy semuanya. Saya akan membuatnya di teks, paste. Saya hapus opsinya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Ubah tulisannya berwarna hitam. Nah, biar tampak. Oke, kita atur sekarang untuk ukurannya. Untuk ukurannya kita atur space-nya. Kita atur. Oke, masih belum, atau kita atur lagi lebih ke bawah. Oke, jadi sudah ada penempatan. Saya atur lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kita sudah melihat opsi. Selanjutnya adalah kita akan membuat opsi ABC ini ke dalam tombol. Oke, caranya sama seperti tombol mulai itu. Kita klik kanan, kita convert to symbol, kita buat judulnya tombol A. Jadi ini untuk pilih opsi A. Berikutnya adalah yang B, sama kita convert to symbol, tombol B. Klik kanan lagi yang untuk C. Tombol C. Oke, sudah. Yang D, klik kanan. Kita convert to symbol lagi. Tombol D. Dan yang terakhir adalah
convert to simbol tombol E. Oke, sudah. Nah, sudah seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat action di masing-masing tombol ini. Jadi sama, klik kanan, kita beri action seperti tombol pada proses mulai itu, release, kita enter, kita pilih next frame. Oke, sudah. Kita copy semua. Oke, kita copy ke setiap tombolnya. Action. Next. Yang D. Action. Dan yang E. Oke, sudah. Kita sudah membuat 5 tombol pada setiap opsi. Selanjutnya kita akan membuat skor pada salah satu opsi yang benar. Jadi kesimpulannya adalah misalnya kita memilih jawaban yang benar, dia akan mendapatkan skor tambahan itu. Jadi kita lihat yang benar itu adalah animasi. Kita klik action animasinya. Pada bagian ini kita tambahkan skor, tambah titik koma, yang dimana skor ini berasal dari frame pertama. Jadi skor utamanya adalah 0. Misalnya kita pada tombol kita benar menjawabnya, maka skornya akan bertambah 1. Jadi seperti itu. Jadi pertamanya 1 terus seperti itu. Oke, kita sudah membuat jawaban yang benar untuk yang pertama, dan kita akan membuat soal yang kedua. Kalian bisa lakukan dengan cara copy, kita pindah ke frame yang berikutnya, kita paste in place. Oke, kita ubah ke soal yang kedua. Kita kembali ke soal. Oke, paste, kurang datanya. Oke, sudah, dan opsinya juga kita akan ubah. Opsi kita ubah. Mungkin posisinya terlalu dekat. Oke, kita enter sekarang. Sudah. Kita ubah tulisannya terlebih dahulu menjadi 30, 25. Kita lihat. Oke, 22. Kita ubah ke 22. Dan kita atur posisinya. Oke, sudah seperti ini. Dan kita hapus terlebih dahulu yang depannya ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan membuat action yang benar di sini, Kak. Jadi kita lihat dulu juga jawaban yang benar pada soal yang kedua adalah yang A. Insert keyframe. Jadi kita klik kanan ke action-nya, kita berikan skor. Jadi di sini tadi sebelumnya saya sudah mengkopinya, action juga masih sama seperti yang lain. Kita cek juga yang B. Tadi kan kita tidak berikan dia action skor karena di sini jawabannya salah. Jadi seperti itu. Nah kan, karena masih sama jawabannya A, jadi kita diamkan saja. Dan selanjutnya kita ke frame berikutnya. Kita
Kontrol. Nah, kita copy lagi pada soal yang kedua. Copy. Kita klik kanan, paste in place. Ya, kita akan buat 5 soal. Kita langsung saja paste jadi 5 soal. Paste in place. Paste in place. Oke. Jadi 5 soal. 3, 4, dan juga 5. Oke, kita buat 5 soal. Yang kedua sudah, yang ketiga kita akan masukkan soalnya. Di sini prosesnya cuma copy paste saja dulu. Paste. Selanjutnya adalah copy ke berikutnya, paste. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita atur dulu biar lebih ke samping. Kita atur. Oke. B sudah. Sini kita enter. Nah, seperti ini, gini saja biar lebih gampang. Oke. Di sini kita lihat jawaban dari soal nomor 3 itu adalah B. Lakukan konversi objek. Oke. Tunggu sebentar. Lakukan konversi objek. Oke, yang B. Jadi kita akan membuat skor pada B. Jadi kita pertama kita hapus yang di bagian A atau kita cut saja. Karena di sini jawaban A itu salah. Jadi yang B kita berikan action dan kita berikan penambahan skor. Oke, seperti itu. Skor plus. Jadi ya seperti itu. Di B benar. Kita akan ke soal yang nomor 4. Langsung saja kita copy. Oke. Lalu di sini juga kita langsung copy saja opsinya. Oke, seperti ini. Dan kita lihat jawaban yang benar pada soal nomor 4 adalah E. Dan sama, kita buka action pada tombol E yang ada di soal nomor 4. Kita berikan dia skor. Kita keluar dulu sebentar. Karena tadi saya mengcopy yang soal nomor 2, di A actionnya ada skor. Nah, kita hapus karena A-nya salah. Kita pindah ke yang B. Action yang B, yang E. Nah, sudah skor plus. Oke, seperti itu. Dan di sini dan yang terakhir soal nomor 5. Kita lihat dulu deh soalnya. Yang benar adalah yang C. Kita klik kanan dulu. Kita berikan action yang ada di tombol C. Oke. Dan tadi karena kita copy yang nomor 2 dan nomor 2 itu yang benar adalah A, kita buka action yang tombol A, kita hapus skornya karena di sini yang salah. Oke, kita copy kembali. Nah, seperti itu. Di sini main copy saja dan kita harus mengetahui yang mana yang benar. Kita berikan dia skor plus untuk yang benar. Jadi, seperti itu. Oke, yang C yang benar tadi. Kita sudah berikan skornya terlebih dahulu. Oke, kita enter. Kita enter di sini. Oke, sudah. Lalu yang terakhir adalah pemberian skor. Jadi skor di sini adalah ditunjukkan untuk menampilkan hasil dari pilihan yang telah kita pilih pada setiap soal opsi. Dan di sini kita membuat frame untuk menampilkan hasilnya. Jadi caranya
Ini hanya untuk penulisan saja. Jadi di sini proses aslinya. Kita buat terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan yang ini. Kita ubah menjadi dinamik sekarang. Nah, sudah dinamik. Lalu kita klik kanan terlebih dahulu pada keyframe, dan di sini kita akan membuat sebuah variabel yang menampung skornya, yaitu hasil. Kalian boleh membuat bebas, skor akhir boleh, seperti itu. Jadi di sini menampung skor, jadi seperti itu. Nah, karena di sini ada 5 soal dan juga 5 soal itu hanya bernilai 1, saya berharap untuk nilai minimumnya 100. Jadi saya mengalihkan 5 soal itu agar totalnya jadi 100. Jadi sekarang dikali 20 jika total skornya benar semua. Jadi dikali bintang dikali 20. Jadi total 100 jika semuanya benar. Jadi seperti itu. Oke, dan di sini kita klik yang tadi yang dinamik dan kita masukkan variabel hasil. Dan di sini akan memunculkan nilai skornya seperti itu. Kita atur atau kita perbesar saja. Oke, kita atur dulu. Kita atur ke tengah, ini juga yang ke tengah. Oke, kita ubah ukurannya menjadi lebih besar biar kita bisa melihat skornya berapa. Oke, kita sudah membuat tempat hasilnya. Jadi seperti itu. Kita akan mencoba merun. Jadi caranya adalah Ctrl Enter. Kita lihat. Nah, di sini tampilan awal kita akan menginputkan nama, itu misalnya saja nama saya Swiss kelas PTI B, dan kita mulai. Nah, jadi perpindahan frame, dan di sini misalnya saja kita lihat jawabannya. Misalnya sekarang kita lihat untuk yang pertama, misalnya yang A, kita pilih yang A yang benar. A yang benar. Lalu yang B benar, dan yang ketiga misalnya kita salahkan saja karena yang B yang benar kita buat tadi, dan yang 4 kita nggak benar, dan di sini saya benarkan. Jadi totalnya jadi ada 4 yang benar. Kita pilih si sebentar, kita ubah. Kita ubah jadi use. Kita coba lagi. TI 5B misalnya. TI 5B benar. Nah, jadi tadi saya benar 2. Nah, skornya kita tampak 40. Oke, seperti itu. Oke, sekian saja video dari saya. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan dipertanyakan. Sekian, terima kasih.